sore-sore kopi hitam Batagor. Udah this fucking life. Dari tahun deh ya tuh. Iya gitu. Dari tahun deh ya tuh sampai. Iya bang, iya kita sederhana. Iya, mana tiap sore hujan mulu. Enggak hujan. Mendung, gerimis. Mendung, gerimis, hujan, petir, patah hati, udah itu. Desember, wah, das kombinasi yang tadi. Iya. Wah. Dan tidak terasa banget. tanpa naskah bisa melanjutkan di 2026. Wah, iya nggak sih? betul. Masih dikasih kesempatan hidup lah. Alhamdulillahnya. Ini bukan kesempatan Iya. hidup. Kita nggak Kesempatan ada yang tahu, berkarya. Cok. Oh iya boleh. Hidup Kesempatan. Kalau nggak hidup nggak bisa berkarya, Cok. Ya, tapi kan hidup itu untuk berkarya. Wah, iya sih. Ini sayang balik. Itu benar teman-teman. Dan anyway, kayaknya ada yang lupa, Pras. Apa tuh? Kita belum opening. Kopi break dulu. Kopi break. Kopi itu teman-teman. Yes. Oke, teman-teman, balik lagi Yes. di Tanpa Naskah. Iya. Dan saya Dede Sudrajat. Jadi sudah. Aku Aldi Pelek. Udah lama ya. Terakhir se-frame tuh pas episode Masih zaman mental health. Iya. Cok. Era goals and resolution. Itu episode Gua berapa sih gua? Lupa gua. Padahal Awal episode iya kan. Padahal baru dikit sih episode ini tanpa naskah. Ngilang banyak. Lupa skip aja. Ya memang itu kan teman-teman ya. Kebetulan memang Kita mah gini. ada sebuah urusan di luar channel podcast inilah tentunya. Ya. Kita semua di host ya berempat ini ya kita semua punya Kegiatan. kita punya kehidupan masing-masing. Iya Tidak bisa di depan kamera terus. Ada belum Kecuali wadah yang nyawer live streaming 4 orang satu sesi. belum ada monetize. Oh belum monetize. Jadi tolong teman-teman ya bantu support juga kita. Gampang ya supportnya tinggal gimana sih balik? Subscribe bro. Tadi tinggal diklik doang gitu ya. Kalau kalian suka di like kan gitu kan. Kalau misalkan berguna di share. share. Sharing di kolom komentar. Iya. Itu adalah sebuah Engagement. nah buat kita jadi biar kita semangat lagi bikin konten selanjutnya. Iya. Namanya juga podcaster. Gitu gue gede kan. Iya. Kenapa sih harus ada gimmick? Itu bentuk dari kalian mensupport kita biar kita juga lebih makin berkembang anjir. Iya dah. Ya berkembang Kerupuk aja. iya berkembang kagaknya tergantung aja kalau kagak anjir bukan masalah menurut subscriber banyak dikit ininya terus minta dibantu. Itu bukan satu apa namanya itu? Tolong ukur. Ngomong kosong. Bullshit. Ngomong kosong. Yang dicari apa duitnya teman-teman? Itu. Iya itu mana? Makanya mau iya. Tapi source kita mau connect bentar lagi, dikit lagi. Thanks God. Akhirnya Dengan sekian panjang perjalanan. iya, ternyata Tanpa Naskah sudah menemukan marketnya gitu ya. Dan ya makasih teman-teman balik lagi nih. Mungkin terkesan sedikit lebih lebay tapi nggak tahu ya. Makasih banget udah nemenin kita sampai sejauh ini ya dari awalnya. Segitu juga luar biasa. Iya, si dari yang sebelumnya cuma mereka berdua, Cepi sama si Pak Re. Kedatangan aku ke Taman Bang Dwi sampai titik Kalian lagi ini Rijan masuk. Yang mau keluar dari Chelsea bisa berkesempatan untuk apa ya menghibur atau mengisi luang teman-teman di sana gitu kan ya. Tapi kalau dari POV hostnya mungkin ini mah bahkan untuk blaming aja sih kalau aku ya. Blaming kadang hidup itu kan penuh dengan apa namanya Lika-liku dan tantangan. ya challenge terus ya kayak roller coaster lah. Betul sekali. Kayak gitu. Ini bentuk hiburan dari kita lah. Dan semoga dari ini teman-teman bisa ambil nilai positifnya. Kalau nggak ada ya negatifnya berarti kalian kutub setan. Lupa ya ini. Oh iya. Ya Juga tanpa naskah tapi tetap butuh poin. Foto. Ini Yang penting siapa? Moderator. Itu lagi penting. Oke, sorry. Langsung aja lah ya. Oke. Kali ini berkesempatan di segmen
segmen ekspektasi versus dunia. Siapa yang menang? Saya nggak tahu. Who knows? Itu tidak akan pernah ada jawabannya, teman-teman. Kalian bakal temuin ya di jati diri kalian sendiri gitu. Ya, tapi kadang banyak orang juga yang nggak ngeh, Pras. Nggak ngeh gimana Bang? Sama ekspektasinya sendiri. Contoh kecil lah ya. Contoh kecil. Misalkan gini, aku bangun pagi nih ya. Kalau biasanya bangun siang itu nggak cocok, kok kaget gua. Kaget gua. Jadi refleks langsung. Kasur orang ini. Gitu. Apa namanya tuh? Contoh kecilnya, kalau biasa bangun siang, sekarang kalau bangun lebih pagi tuh rasanya kayak apa ya? Fresh aja gitu, Pras. Nah, Oh, ya kan. Sementara sewaktu tidur kita tuh sudah memetakan planning, wah nanti kita mau kemana, mau ngapain, dan apa yang akan kita dapatkan di hari itu. oke. Kalau aku pribadi nih, Pras ya, selalu berekspektasi bahwa hari-hari yang berikutnya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cuman nggak jarang banget, pakai banget, di setiap harinya pasti ada aja hal-hal yang sekiranya bikin ekspektasinya itu jadi nggak sesuai harapan gitu. Ya itu karena manusia tuh susah ditebak, coy. Asli. Kadang gini ya, Iya. kita tuh udah hati-hati gitu ya di jalan. Ada aja orang yang seenaknya nyelonongnya kayak gitu. Karena Contohnya memang ibu-ibu ya. Nah, kan saya mau belok. Sebenarnya kan ada Bu. Itu kan bukan pajangan. Hidup sebenarnya. Ya, tapi belok baru gitu. Tadi yang kita yang salah tuh tetap kita gitu. Nggak bisa dilawan. Iya, mau kita jalan kaki tuh ditabrak ya salah masnya. Kenapa enggak jalan kaki? Kenapa enggak pakai pesawat? Ya pasti gitu masnya tuh. Nah itu salah satu contoh ekspektasi yang tidak terduga gitu anjing itu. Tantangannya di situ. Asli. Hah? Wah, rumit lah sebenarnya. Iya. Apalagi kalau lawan ibu-ibu mah udah the king of. Nggak bisa. Bisa. Lu bantah di sono punya jurus lain. Jadi ini mulai gudang aja. Orang Cimaru. Cimaru asli. Oke. Itu teman-teman. By the way teman-teman, jadi hari ini kita ada beberapa poin yang tentunya berkaitan dengan ekspektasi itu sendiri. Yang dimana kayaknya poin-poin yang akan kita sampaikan ini tuh kayaknya bakal relate banget, deket banget lah sama kehidupan teman-teman sehari-hari gitu ya. Kita ada beberapa poin, lebih tepatnya ada 8 poin mengenai hal ini. Dan yang pertama itu adalah realita hidup tidak selalu sejalan dengan ekspektasi orang lain. Itu tadi satu contohnya otomatis itu ibu-ibu di jalan Nah, itu. itu kayak cucumuk. Nah, Coba terbang. Wah, nggak bisa kemana pun itu udah otomatis. itu lebih Coba berak anjir, takut sumpah. itu udah. Mungkin ketemu genderuwo serius. Ini maksudnya itu lebih menyeramkan dari invasi alien. Terbang lagi. Gitu. Gitu gitu terus anjing. Kayak drone ya. Iya. Iya. Kayak drone-nya ini istri Will. Iya tuh. Bahaya sih drone dari sana. Ada ininya, ada isunya. Mereka menerbangkan drone itu tuh untuk memata-matai sesuatu lah. Kalau antum The Great Reset. Nah, udah sampai situ aja. Itu ya bisa digali lagi lah teman-teman, nyari literasi yang lain. Kalau kita yang panjang lebar ngejelasinnya takutnya Ini nggak sayang. channelnya hilang. Susah mendapatkan titik sampai sini doang itu susah teman-teman, ya Allah. Gak segampang yang nonton. Ini kalian coba lihat dari episode 1 tuh, Ya. ini tahun berapa ini sebelum Masehi itu Tanpa clip on ya. Gak ada pakai telepati ini ngerinnya asli. Sumpah itu suara alam tuh kedenger aja suara alam tuh. Udah suara gua kecil ya. Iya. Tambah nggak pakai clip on. Gitu dong. Iya. Nah, Itu sampai sejauh. Jadi itu sebuah proses. Nah itu tuh proses sebelum kita mencapai sebuah goals kita ini. Iya memang. Ya kalau ada goals pasti ada proses lah. Ya. Nggak mungkin instan Indomie yang instan apa? Kagak anjing. Perlu direbus dulu. Iya, nah betul. itu seinstan-instannya apapun yang Tuhan sediakan, ya kalian tuh harus. Ada effort. Nah gitu. Banyak juga yang effortless. Tapi sok si paling manusia tercapai di dunia gitu ya. Wah iya, susah banget tuh ketemunya juga. Ini, Gue tuh kadang suka bingung nanggepinnya. oh iya sama sih. Ini takutnya kan kalau misalkan lu kan bagi-bagi hidup lu sama lu beda lah gitu maksudnya. Oh, iya beda. Anjing. Makanya ini ada yang
lu susah, nah ada yang lebih susah dari lu gitu loh, maksudnya tuh bersyukur. nah anjing Jangan lu terus, kebanyakan lu ya. iya kalau prosesnya panjang ya memang kagak menyenangkan, namanya orang sih kagak menyenangkan dan nggak ada yang instan juga. Nah, ya, nikmatin anjir lu, enjoy. goals lu kemana ya udah ikutin jalanin. Kalau ada sekiranya ada yang kurang ya dibenahi lah gitu, jangan ngeluh. Oke, gitu loh. Banyak elunya nggak akan nyampe sih. Itu tuh ibarat kayak kita tuh terlalu banyak tidur, terlalu banyak bermimpi. Itu bener. Karena ya, tapi terkadang kita butuh mimpi juga kan, Pak. Tapi mimpi ya butuh mimpi juga sebagai inilah apa, patokan gitu. Iya, booster gitu ya. Booster. Di mimpi enak nih, di dunia kagak ya kan sih. Coba banget. Nah, gitu loh, kadang itu gitu kan, kadang kita tuh karena sudah terlena dengan mimpi, harus bangun. Nah, itu tuh jadi sebuah contoh dalam tanda kutip. Lu kalau kalian kagak effort, kagak ada berjuangnya, tapi keinginan kalian ya Allah gua kayak apa anjing, properti apa kayak gininya anjing, sedangkan lu anjing kerjanya apa anjing, main Mobile Legend. Ya kalau jadi pro player dia nggak masalah, itu lu dibayar duit. Ya ini lu diem doang di rumah main game anjing, kagak punya tujuan, skill apa-apa. Susah. Ya makanya itu tuh terlalu kebanyakan bermimpi. Ya. Kalian tuh dibuai dengan kenikmatan dunia sesaat. Anjir. Pras 2026 belum. Ini ada proses 2026 buat di TikTok. Udahlah, nggak usah lah. Biar kita bisa streaming 4K. Poin keduanya ekspektasi orang lain sering lahir dari sudut pandang mereka, bukan dari hidup kita. Dihakimi. Ya. Dan itu terlalu kebanyakan bermimpi, lu nyeritain ke orang kayak gue tuh pengen nyoba deh punya gini-gini. Ya maksudnya kita tuh lu mau nangkep gimana dah. Ya mending didengerin doang gitu, tapi maksudnya ya memang jangan di blame, jangan dijudge. Tapi maksudnya tuh udah coba dengerin aja. Orang kayak gitu susah. Jarang. Diarahin tuh pasti keras kepala. Iya sih, keras kepala, dan malah kalau diingetin juga agak susah sih. Malah kita yang salahnya ntar. Kadang-kadang kayak gitu kan. Takutnya tadi kan, lu ngatur sih. Itu. Sebenarnya di posisi ini sampai salah. Ada orang tuh yang pengen, ada tipe orang tuh ada yang pengen curhat, yang penting mah didengerin aja. Iya. Dan ada orang yang pengen curhat terus pengen minta pendapat. Ya ini di dua sisi ini tuh pasti harus berdampingan. Pasti beriringan ya. Harus berdampingan. Kalau nggak gitu, ntar kamu nggak tahu gap yang bersalahnya di mana. Iya sih. Jadi memang harus ada hitam dan putih, benar dan salah. Ya, seimbang. Ada protagonis dan antagonis, itu harus wajib. Iya sih. Kalau itu hidup kita tuh positif terus. Maksudnya gini, hidup kita positif ya bagus lah. Positif kan. Maksudnya kalau kita nggak ada cobaan atau apa kan kadang-kadang suka khawatir lah. Takutnya sekali nemu cobaan, langsung ya istilahnya kaget gitu ya. Kaget, banyak yang stres, depresi kan dari hal tersebut. Itu nggak pernah ngalamin ya? Kayaknya itu nggak asik sih kalau itu salah satunya. Dan ya karena gini pas kita nggak boleh menyalahkan orang tersebut. Iya. Karena setiap orang kan beda permasalahan. Mungkin sekarang ada yang lagi ditinggal nikah sama pacarnya, terus nggak ngundang. Ya Allah, temannya doang. Ya apa teman dari kecil. Ya Allah, sama ini kita dianggap apa sih? Nah itu pas dia tuh sebenarnya pengen turut bahagia juga sih kalau di posisi aku gitu ya. Silaturahmi lah ya. Iya, congratulations ya, semoga langgeng sampai itu kadang-kadang, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Nah ya itu memang hidup tuh harus ada challenge, cobaan gitu. Iya. Karena ya itu ya Tuhan pun biar tahu seberapa tabah dan kuat menerima ujiannya dia. Ya kalau sudah beres, sudah selesai ininya bagi Tuhan, ya kalian ya pasti ada rewardnya lah. Ya pasti ada bayaran. Karena hidup mah simpel, hidup mah timbal balik. Gitu doang teman-teman. Hidup mah timbal nih. Sistem ini terima dan kasih. Makanya itu hargailah.
pemberian dan pertolongan orang lain. Betul. Nah, disepelekan dengan kan yang dulu mah udah dulu ya, maksudnya kalau tidak ada dulu tidak ada sekarang. Itu yang jadi pelajaran di situ. Yang sekarang untuk masa depan. Nah, Itu. tapi suka ada juga yang lihatnya ke belakang terus. Dia begini, Iya, nggak ada hidupnya ke sebelum Masehi berarti. Ayo, ayo. Wah, Tertinggalan. dulu Ya itu banget, contoh-contoh orang modern tapi pemikirannya primitif. Oh iya, oke. Setuju. Itu kan. Nah, Anjir apa ya? Gini bukan menghina enggak, cuma maksudnya tuh tolonglah ya perkembangan teknologi ya diimbangi juga dengan pola pikir yang bersih lah, jernihin pikiran tuh anjing. Jangan iya pegang HP bukannya scroll TikTok, IG, maksudnya tuh tolonglah hiburan kalian tuh ada yang lebih bermanfaat gitu ya. Ada tanpa naskah gitu loh maksudnya tuh. Situ banget. Oh iya, ada tanpa naskah gitu maksudnya tuh, tapi ya itu maksudnya tuh gunakanlah teknologi sekarang tuh udah canggih banget lah. Kita bisa bahkan ada yang nikah sama ini apa foto yang dibuat sama AI yang orang Cina tuh siapa tuh? Lagi rame sih dinikahin Chinese drum itu bukan cewek ini mah cewek yang jadi cowoknya tuh kartun hasil dari generasi AI-nya. Katanya dia si sosoknya tuh dia banget gitu. Wah ini udah gak ketolong sih. Tapi dia acarain cowok di gereja cowok. Serius, ntar aku ini ya artikel itu wah apa namanya? Ini udah gak bisa selamat itu udah bablas itu. Tapi di situ aku bersyukur cowok. Ada yang jauh lebih stres. sorry. Ya maksudnya ya, tapi ini di luar nalar. Ya lu nikah sama AI coba anjing. Ya ini sekarang sama ini LED nih anjing ini. Nah, anjing kayak piton kawin kejeng kenari di anjing teh. Ya Allah. Enggak apa-apa. Nikah sama AI anjing. Anaknya apa? CPU. Laser aja. Itu Gemini. Nah, kenapa sih maksud gue tuh sepatah-patahnya aku dulu ya nggak nyampe sih mikir ke situ mah. Tapi realitanya di dunia sekarang kayak saat ini tuh gitu. Cuma ini mah kebablasan sih ya. Gitu. Ya Allah. Ya lekas sembuh lah buat mbak-mbak di sana. Enggak, itu susah sembuhnya Cok. Bisa. Ya, kalau hilang ya hilang. Kalau punya teman bisa sembuh. Ya nggak ada yang mau nemenin dia. Ini temannya nih anjing AI aja. Ya siapa nih mending sama ChatGPT nih tunangan enggak. Ya Allah AI. Astagfirullahaladzim. Ya dilihat seru sih. Itu tuh. Ini serius. Itu tuh realita dunia tuh memang segila itu zaman sekarang. Iya. Makanya memang ada sebuah ekspektasi yang di luar nalar manusia. Nah, kita sudah merencanakan ekspektasi kita gini pas melek. Iya. Saya lupa hidupnya di bumi anjing bukan di Merkurius anjing. Ya, gitu lah teman-teman. Astagfirullah. Makanya mungkin supaya kalian tidak terlalu patah hati dan ya jangan terlalu berekspektasi tinggi dan lebih lah. Boleh. Dengan hal apapun itu. Seriusan. Karena memang hidup nanti itu nggak enak. Iya. Anjing itu tuh yang jadi pikiran anjing. Nah. Nikah sama ya Allah. Ayo. Ya tim matanya akan cemburu kalau gitu, Mbak. Ini anaknya downhill anjing. Sony VPN anak. ngeliat bokep. Tapi apa ya? Ini bodoh anjing apa? Nah kayak gini teman-teman, kita mah nggak tahu kalau eye contact dari dulu suka gini. Tapi ya buat kita itu tuh salah satu bentuk ini ya bonding, hiburan, bonding. Teman-teman pasti ada rambut di bonding. Oh iya bisa. Layangan nih bonding. Oke. Kalau tadi udah selesai mengenai ekspektasi orang lain sering lahir dari sudut pandang mereka, panjang banget. Sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu adalah tekanan muncul saat kita mencoba memenuhi semua ekspektasi. Berusaha menyenangkan semua orang, tapi justru bisa membuat kita ini rasa lelah, kehilangan arah dan menjauh dari diri sendiri. Nah, ya itu jauh dari diri sendiri. Ya karena kita jadi lupa diri. Karena kita terlalu dari diri sendiri menjauh gimana cara? Ya karena kita harus memposisikan diri di mana orang lain tuh berekspektasi kita tuh di posisi yang diinginkan. Oh, iya. Jadi bukan kayak jadi seolah dia tuh jadi sosok orang lain aja.
demi memenuhi ekspektasi orang lain, maksudnya tuh gitu loh. Sampai dia tuh lupa diri, dia tuh siapa, kayak bipolar gitu. karakter dia seperti siapa, dari lahir itu seperti apa, dia ya maksudnya jadi hilang, maksudnya menjauh dari diri sendiri itu seperti itu, menjauh dari karakter kita gitu. Dan itu nggak nyaman sih kayaknya. Iya, dan sedangkan seperti hal seperti itu tuh udah pasti deh itu karena keterpaksaan coy. Iya sih, keadaan juga ya. Iya. Iya sih, cuma ya, demi ngeri aja gitu. Ya kayak yang di episode sebelumnya yang kisahnya Cepi, demi menyenangkan temennya, dia berpolah, berpolah, ingin pamolah kalau bahasanya pamolah nate, apa sih tingkah lakunya menjadi kayak orang lain, yang paling sebenarnya dia tuh pendiam, tapi sekarang jadi humoris kan, maksudnya itu di luar jauh banget kan, jauh banget sih, 180 derajat banget gitu loh. Nah maksudnya ya itu sampai kita tuh kadang tuh mungkin kita bisa ambil contoh, kita punya seorang pasangan, kita pengen yang apa yang dia inginkan. Ya, itu simpel kan, simpelnya seperti itu gitu loh. Demi menyenangkan, demi mungkin ini bentuk dari rasa cinta gua ke dia, apapun gua turutin asalkan dia seneng dan puas. Respect bro, jangan, tolonglah jangan sinetron deh, tolonglah. Kalian tuh punya pemikiran dan dia manusiawi lah gitu, maksudnya tuh jangan sok si paling wah dia butuhnya aku sini. Kan terkadang inisiatif kayak gitu tuh nggak diperlukan dan nggak dibutuhkan orang lain. Iya sih. Misalkan kayak gini ya, tahu kamu nih pas ini minum kopi, kami sebenarnya gini, gua ini kalau dikasih dong, tapi kopi gua tuh nggak pakai gula, tapi ini kasih gula. Itu inisiatif kamu kan? Kadang aku nah kayak gitu, hal seperti itu tuh kecilnya tuh inisiatifmu tuh ya memang tujuanmu, wah ya sih lagi ngopi nih, tapi dengan konteksnya kopi aku tuh nggak pakai gula, sama si Ray dimasukin ya, maksudnya inisiatif seperti itu yang salah satu jadi sebuah pemicu ya, entah tuh jadi realita yang kita idam-idamkan tuh menjauh juga gitu loh, memudar gitulah kasarannya tuh. Biasa. Iya, jadi tolong maksudnya tuh ya bertingkah dan berlakulah diri sendiri kali tuh gimana sih gitu aja gitu. Yourself ya. Iya, dan kalian pasti di setiap tingkah laku kalian pasti punya circle-nya masing-masing, ada kayak gitu. Jadi jangan kalian memaksa untuk masuk ke sebuah perkumpulan, jangan. Susah sih. Karena belum tentu cocok juga. Iya, adaptasi seperti itu bukan adaptasi, itu sebuah keterpaksaan. Jadi gimana caranya biar gue tuh diterima di circle A, B, C, D seperti itu kan? Oh iya. Wah, berarti kan ya kita sendiri pun harus menggabung. Jadi mungkin si circle A ini tuh butuhnya sosoknya yang sedemikian, karakternya yang sedemikian. Sedangkan si B balikannya berarti gue itu kan bertolak belakang. Dua hal seperti ini tuh bukan konsumsi kalian kan? Dan itu kalau bisa jauh deh, jangan kayak gitu deh. Wah, gak enak lah. Iya, lu kagak apa-apa, kagak punya temen, tapi seenggaknya tuh jadi diri lu sendiri gitu ya. Biar kagak dibodoh-bodohin sama orang lain. Ya nggak sih? Itu kita jangan terlalu lama memakai topeng dalam kondisi tertentu gitu ya. Tapi pasti ini kan ada juga beberapa circle yang kayak misalkan gini, kadang-kadang suka nemu di sela-sela hidup gitu ya, anjing so ini bakatnya juga apa bisa bola kehidupan. Sebagai banget. Iya dong, biar ini bukan kayak MC wedding. Jadi kepada bapak ini boleh untuk di ini lalasannya. Iya gitu teman-teman. Jadi kita di sela-sela kehidupan tuh kadang-kadang suka nemu hal yang bikin kita terkejut akan satu hal. Misalkan gini, dulu pernah berteman dengan seseorang yang itu teman kecil sebenarnya sih, teman kecil. Terus mereka aku tahu dia tuh dari kecil gimana sampai kepala robot Gundam pertamaku tuh dilempar ke kolam ikan gitu. Terus bukan apa pas di TK ini. Dipotek kepalanya kan. Terus kita cerita nih ke temennya, anjing dia nyebelin nih robot Gundam aku kepalanya dipotek dilempar ke kolam. Wah serius? Iya serius nih. Tapi ya mungkin kayaknya dia nggak sengaja deh. Atau gimana. Ya memang sih bagus. Tapi dibalik itu semua ada sesuatu yang memang sudah melekat pada dirinya. Nah dan usil gitu ya. Usil.
Ya kalau sekarang mah dibalikin sih, jadi diusilin balik sama gua. Tapi ya alhamdulillahnya kita masih berteman baik lah. Tapi apa namanya, terkadang kalau misalkan dianya ada masalah, enggan untuk bercerita gitu. Tapi itu nggak masalah sih ya, haknya dia. Karena privasi mungkin. Tapi yang bikin PR tuh gini Pras, misalkan lagi di mana nih, rumah kenapa, free nggak, bisa kesini nggak gitu kan, mau ngobrol lah. Boleh nah sana ya, ngobrolnya tuh nggak bablas sampai beres, jadi nggak utuh gitu loh, apa yang dia keluhkan tuh nggak utuh. Sehingga dia tuh jadi percuma, karena adanya gua juga nggak bermanfaat gitu. Seenggaknya tuh pengen ngasih masukan, cuma kan gua nggak ngerti kalau gua butuh. Ya mubazir gitu. Mubazir gitu. Jadi ya apa namanya, ya kita harus, terkadang kita juga harus mengerti keadaan seseorang. Ya betul. Gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu memaksakan diri juga. Ya bertingkah seperlunya kalian tuh masalah, ya udah gitu aja. Jangan karena kalian tuh ingin mendapatkan engagement dari orang lain, perhatian, atensi dari orang lain, terus kalian bertingkah konyol, bertingkah supaya dapat trigger orang lain. Sini mah gini lucu gini. Ya bro, itu mah cuma drama bro, serius. Lu kayak gitu mau sampai kapan? Bisa. Jadi intinya balik lagi dari segmen kita, ya kalian tuh punya goals masing-masing kan, kalian punya goals, punya resolusi, punya cita-cita dan pencapaian yang dari kecil kalian tuh idam-idamkan. Selama berjalannya waktu kalian menua, ya itu semua dia sia-sia. Nggak akan ternilai lah ya. Demi sebuah hal yang tidak menguntungkan untuk diri kalian dan orang lain, itu nggak ada untungnya sama sekali, serius. Tapi terkadang kita pengen jadi orang yang funny person gitu loh, funny person gitu loh. Ya karena itu mereka membutuhkan sebuah atensi juga dari orang lain. Simpelnya gitu. Bro, kalian bukan pelawak, ya jangan melawak. Dan jangan jadi badut juga ya. Karena kalau udah nyaman jadi badut ya akan jadi badut terus. Gitu. Kalau kata si For Revenge mah, wah jangan kata. Kemana? Gua takut ada yang tersinggung. Ada itu. Pokoknya jangan terlalu lama betah untuk menjadi badut orang lain. Gitu kata-kata. Itu. Yang selanjutnya itu adalah sikap dewasa adalah menerima. Sikap dewasa adalah menerima bahwa tidak semua orang akan paham. Itu udah disinggung kita tadi sebenarnya. Itu. Kalian bertumbuh dari kecil, dari anak kecil paku ingin jadi astronot segala macamnya. Itu mainan TikTok. Itu dewasa tuh. Kalau dia lihat akunnya NASA mah nggak apa-apa. Kan NASA masih sering. Sama Elon Musk. Elon Musk. Dong Jawa ya, si udah Mas Elon. Gitu. Terkadang dewasa tuh bukan sebuah sifat. Apa tuh? Berarti menurut Antum lah. Ya menua karena hanya just a fucking number. Iya sih, bukan by mindful. Banyak lah. Ya banyak manusia zaman sekarang yang dia bodoh amat, ya biarin bodoh amat. Hidup gua kan banyak banget deh. Kalian pasti nemuin orang yang kayak gitu. Kalau misalkan kalian ya memang menggurui itu salah dan ngasih solusi itu sebenarnya nggak semua orang bisa terima. Bisa kasih solusi. Kadang ada yang beda juga nih cara terimanya ya, atau pola pikirnya beda. Ya sesuaikan aja dengan porsinya, bukan lebih. Nah, kalau itu tadi udah dibahas, Mas. Berarti sekarang kayaknya kalau kita bahas soal pribadi, menguatkan nilai dan tujuan hidup pribadi. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pengalaman pribadinya mungkin ya. Waduh, kayaknya ini ceritanya Ray seru nih. Wah, ya semoga aja seru lah. Dan bisa diambil hikmahnya gitu. Oke, sebelum dari ceritanya Pak Ray, poin yang sebelum ini apa Pak Ray? Nah ini nih, poinnya adalah menguatkan nilai dan tujuan hidup pribadi. Misalkan saat kita punya kompas diri yang jelas, ekspektasi orang lain tidak mudah menggoyahkan langkah kita. Nah, ya itu konsistensi, fondasi kalian. Yes. Itu. Iya, balik lagi tadi kalian kecil, kalian sukanya apa, kalian punya hobi apa segala macamnya. Ya kalian tumbuh ngikutin harusnya. Nah, jangan ngelawan. Iya, let it flow. Maksudnya tuh ya pasti banyak lah, dan aku juga sama gitu ya. Dari yang pertamanya ngeband ke motor, modif motor bengkel. Nah, ya kayak gitu maksudnya tuh. Ya pasti, cuma ya nyimpangnya jangan kejauhan gitu. Masih kelihatan arahnya lah. Nah, kalian harus punya pakemnya juga gitu loh. Ya tapi bener loh.
Ya harus kan? ada pakemnya ya. Iya, itu. Ada apa tumpuannya lah. Nah, Biar nggak bingung. itu maksudnya tuh. Iya makanya gitu, maksudnya temukan diri lu sendiri gitu loh. Iya. Jangan jadi orang lain. Nah, karena orang lain pengen kayak gitu, ya memang dia tuh siapa gitu loh. Iya. Di hidup kalian yang sampai kalian bela-belain bertransformasi dengan kalian pakai topeng, dikata wah ini gila nih orang lucu ini ngebagi dirinya, kalian direndahkan, kalian wah direndahin nggak masalah, ya penting gua pencapaian gua apa, atensi orang lain ya bro, itu bodoh gitu loh. Nggak Itu hal gitu juga bodoh ya. nah harga diri lu maksudnya bukan harga dirinya ya, demi orang lain dengan nggak ada jaminan ke depannya kalian tuh bakal gitu lagi, itu nggak ada jaminan hal seperti itu. Iya. Nggak ada garansinya kalian. Jadi sia-sia lah. Iya, ide itu cuma sesaat. Iya, bener. Namanya orang gampang bosan, bener serius. Gampang bosan, gampang lupa. Nah, Bener. lu ke dianya lagi misalkan bete lu ngelucu ya diludahin, yang ada serius. Ya kalau kalian masih di itu apa di bete diludahin terus kalian masih sabar, ya itu kalian ini udah Dewa aja. wah. Ya, kerja. Iya. Respect gitu. tapi gue. Ya, gitu. Makanya intinya pakem kalian tuh apa sih gitu. Lu hidup tuh tujuan lu mau ngapain? Iya. Gitu. Bukuin dulu, Nah. bukan dulu. Gitu itu. Itu maksudnya tuh, jadi tolonglah bro gitu loh, mohon gitu maksudnya tuh, ayolah hidup tuh seru kok gitu loh, jangan ngikutin apa yang kalian, jangan ngikutin keinginan terus tuh, jangan benernya nggak boleh Selama keinginannya negatif. nah itu jadi kalian punya kepengenan ini itu ininya ya itu tahan dulu maksudnya tuh, Ya. pertimbangkan Hmm. utamanya apa, terus misalnya godaannya apa ya kalian ya nggak perlu diajarin ya, pertimbangin lah gitu lah. Basic ya. Iya. Nah, Apa intinya ya ada hitam putih lagi kasarannya lah gitu, itu ya memang harus ada dan seimbang. harus. Jadi di kiri kanan kan itu harus ada hal-hal seperti itu aja. Kalian hidup melempang-lempang aja nya Ini nggak seru ya. kagak ada begel, kagak ada koruptor, sama maksudnya tuh gitu. Hidup isinya orang baik, kagak ada polisi, nggak ada perang, maksudnya tuh mau ngapain hidup, justru lebih bosan. Iya sih. Nah gitu. Jenuh. Karena kita udah tahu akan mendapatkan hal apa. Iya, sama orang-orang baik ininya. Minjem uang udah nggak usah, nggak ini buat aja aja. Nggak usah, nggak ada. Ya tahun depan dibalikin udah nggak usah. Maksudnya tuh, ya memang hidup tuh harus seperti itu. Iya sih. Harus ada dosa dan ibadah, kasarannya tuh harus gitu, cuy. Karena kalau nggak ada itu setan juga nggak ada. Nah, Ya tahu. nah Di elit global. ya udah enggak. Oke. Gitu. Tadi kan sempat nyinggung nih pas soal, kalau tadi kita kan udah sampai ini poin soal menguatkan diri dan tujuan hidup pribadi. Nah, sehubungan dengan itu, kebetulan aku punya cerita yang relate dengan episode kali ini. Tapi Seru nih. sebelumnya kita cek dulu kamera ya. Iya. Fun fact, ini kameranya nggak yang biasanya ya teman-teman. Iya. Tapi aman. Dan bagus. Ya mungkin kalau kalian nanti ada sedikit apa Ya notice lah ya. namanya, Yang sebelumnya pakai kamera apa, terus yang sekarang pakai kamera apa ya. Kami mohon maaf teman-teman ya kalau ada kendala teknis. iya. Seenggaknya Itu. suara kita jelas. Nah, suara kan podcast suara. Pertamanya podcast ada di suara. Iya, visual Apa itu visual? Itu jangan nomor jangan- 1,5. sama YouTube nanti itu. Oh aja nggak butuh visual lagi sudah. Ya udah, langsung di ban anjing. Di ban anjing. Kalau kalian pikir tanpa naskah kagak ada anjing. Dan tanpa naskah 2906 berapa gitu ya anjing. Anjir kagak kreatif anjing. Siapa sih yang Kok ada ya? ngontek? Iya anjir. Ini apa sih? Kagak ada Lisensi cok. Weh, udah harus didaftarin anjir ini. bikin ini bubur merah putih kita ganti nama. Jadi Apa namanya? Bingung aku juga kadang-kadang. Datan panas aja juga sebenarnya lahir dari kebingungan, Pras. iya. Ini serius teman-teman. Kalau tanya. Kita kalau mau ngetek ya serius. Kita kagak baca apa-apa, kita pengen ngomongin apa ya udah itu. Iya, Serius. Santai Iya, aja. dari tadi nih gorengan mau habis aja, batagor mau habis sumpah. Ini sambil makan batagor, kebayang kalau nggak Iya. makan batagor. Serius ini Iya. tadi tuh ya. Mungkin ini kalau ini udah durasi mungkin 20-30 menitan kali ya ini. 33. Udah 30 menit. 40 menit yang lalu tuh kita tuh masih kita tuh mau apa ya Nyebat gitu. dulu. Iya, nyebat dulu. Kita mah karena Nah, keresahan dan ya hidup tuh
ya ini kita mah bahasanya yang simple tapi relate di sekitar kita gitu. Kayak gitu kurang lebih. Kita mah menyesuaikan sama kapasitas diri itu. Jadi apa itu? Close the door. Jadi boleh. Om, ini atulah Om lah. Batagor Om. Iya mau nambahin logo belah sini Om. Iya. Ya ntar kita kan langsung di openingnya power buat terus. Asik. Boleh nanti temen-temen. Oke. Oh ya, gitu karena tadi udah janji nih mau cerita pengalaman. Sekitar sini boleh nih. Iya. Pengalaman mengenai ada kaitannya dengan hal ini. Jadi gini Mas, dulu tuh ini mah belak-belakan aja lah. Pernah nemu hal yang cukup mengganggu di dalam hidup. Dan halnya itu seperti ini. Berhubung dulu aku tuh orangnya terlalu sering banget berekspektasi lebih terhadap orang lain. Oke. Entah itu ke teman, ke pasangan, atau bahkan ke orang tua sendiri. Wah. Ketiga itu pasti di setiap harinya aku naruh ekspektasi lebih ke mereka. Itu waktu itu ya, nggak lama lah masih sekolah. SMA kalau SMP ke SMA lah. Lalu lah, gimana sih? SMA lah, pokoknya masih sekolah, gitu kan. Ini berhubung halnya ini kan, jadi apa callbacknya tuh perih gitu, remindernya perih gitu. Jadi pada saat itu aku tuh kebetulan di rumah tuh ya kayak dari kecil tuh bahkan di umur 7 tahun nggak dibolehin main keluar rumah, cuman boleh di rumah doang nonton VCD gitu yang kayak gitu. Dan pada saat itu aku punya ekspektasi lebih nih ke orang tua bahwa mungkin sometime bisa dibolehin hujan-hujanan kayak anak-anak yang lain di luar gitu kan, atau juga ya mungkin bisa nyobain hal yang nakal gitu di umur yang masih belia, walaupun pada kenyataannya ternyata tidak gitu. Bahkan lebih cenderung ke banyak banget yang ditentang gitu, keinginan aku tuh banyak yang ditentang lah oleh orang tua, dan itu pendapat gitu ya, jauh pendapatnya Pras. Contoh kecilnya lah, enggak. Dulu waktu pertama kali nemu hobi gitu ya, ya band-bandan seadanya gitu. Cuman ubar gabut kalau bahasa Sundanya mah. Band-bandan itu konotasi orang tuaku tuh terhadap anak band tuh udah negatif. Serah itu. Sangat stereotip. Betul, negatif. Jadi gini, wah, apaan sih band kayak gini nggak jelas gini tuh. Wah, dalam hati gua gini. Justru itu bentuk media untuk meluapkan emosi, meluapkan pikiran, atau bahkan meluapkan hal yang mengganggu tsunami. Kayak gitu-gitu. Nggak ada tujuan lain sebenarnya Pak. Tapi ya memang nemu hal yang negatif di dalam band tersebut, ya aku nggak bisa sebutin lah. Iya. Tolong dan dicontohin teman-teman ya. Di mana nakal emang. Bu, kasih Ali bu. Kasih Ali tak bu tak ngarokok tak. Nah, rokok tuh ketahuannya pas lagi di situ Pras, lagi di fase itu. Oh. Dulu mah kalau mau ngerokoknya ke warnet dulu, ke warnet terdekat. PB. Enggak main ini Counter Strike, Zero. Orang lain main PB, gue masih main CS. Orang lain main Rioden, gue main CS lah. Metal Slug di alinya. Metal Slug bisa. Itu metalcore. Apa lagi? Sembunyi-sembunyi gitu kan. Wah, paling nanti ekspektasiku tuh lagi di warnet akan ketahuan boyo rokoknya udah habis kan di warnet ya. Pas nyampe rumah, kalau ada rokok gitu ya, rokok. Habis dari mana tadi? Dari warnet Pak, habis kerjain tugas, ini ngeprint. Itu tuh ngeprintnya tuh ya serapnya aku aja gambar rusa, santutul, sampai biologi gagal, IPA gitu. Nggak ada tugas apa-apa sebetulnya. Jadi ini ada itu IPA gitu. Iya, lebih buat clipping sih. Di zaman sekarang masih ada nggak sih istilah clipping dan orang sekarang nggak ya kalau mau istilah clipping. Iya ya. Terus ini apa? TPB juga kan nggak tahu kan TPB. Mulai apa? Ketahuan umur kita. TPB banyak lah hal kayak gitu. Terus dari situ karena banyaknya tentangan, banyaknya ya walaupun memang ada beberapa yang itu adalah salahnya aku sendiri gitu ya. Di sana aku kemakan ekspektasi, maksudnya gini, ternyata kebebasan itu nggak didapatkan secepat itu. Iya.
Nah, kebebasan itu didapatkan ketika lulus SMA dan mulai bekerja, walaupun gak lama, cuma 1 bulan doang. Karena kaget mungkin ya. Ya udah, First experience bro. udah kayak garansi HP anjing nggak lama Ini anjing. mending generasi apa lebih lama? 2 tahun. Iya. Berapa bulan? Sebulan sih. Ini liburan doang Nggak gitu. juga tahu. Sampai gajian udah keluar gitu. Mau ke duit tuh. Oh iya gitu. Besoknya kan di tangan deh, Pasti ada pusing. Nah, pada saat itu bebas mulai ngerokok sedikit-sedikit, tapi di sana ngerasanya kayak ya, anjir nggak enak juga ya bebas rokok di rumah. Iya bosan nih. Bosen aja. Ngerokok gitu nih. Satu ya rokok ya. Ngerokok berarti teh bosan anjing. Diam di teras, ntar ada dia lewat set sama cewek malam-malam. Di teras. Udah gitu dah. Teramat dicarekan gitu enggak dimarahin jadi tuh sama kita tuh. Kita nggak ada ininya, experience tegangnya gitu. Iya. Ya seru lah kan. Iya, ya hidup terlalu flat gitu. Iya. Terus satu lagi, tadi orang tua tuh, terus ke cewek lah misalkan. Cewek. Sebenarnya sejujurnya agak malas dari itu, cuman ya ini mah untuk tambahan aja, siapa tahu juga ada yang sama kayak gini. Ini nambah durasi aja. Asli nambah durasi ini mah. Jujur sekali anda. Biar teman-teman juga tahu gitu. Iya. Di balik itu gimana gitu ya. Susah aja. Susah coba aja. Susah nih mau poin-poin lagi kita sesuai judulnya kan pernah sejam yang lalu baru bikin kan bawa apa ya. Tapi udah tahu biar melihatnya tapi belum ada bahan. Iya jadi kan. Itu unggulannya kita mah. Jadi kita ya ini udah nggak perlu ngasih apa ininya, kita ikuti ekspektasinya. Yes. Nah ini Kayak gitu. nih serius nih nggak ada apa-apa di sini, bukan green screen, serius aja. Iya kagak ada apa gitu di mana, nggak ada serius. Mana tuan unggulan tuan lah. Ini cowok cewek ya, nggak tahu kenapa sampai sekarang juga bahkan masih jadi pertanyaan kalau cewek tuh ini padahal belum tentu nih ya si ceweknya tuh suka gitu, suka balik. Tapi aku tuh udah memposisikan diri kayak wah si ini pasti gue kain gitu kan, kepedean, tapi gue nggak berkaca pada saat itu. Terus di sana setelah kenyataannya si ceweknya itu nggak suka dan ke akunya jadi kaget gitu, aku justru lebih ke menyakiti diri sendiri. Gitu. Jadi yang sakit hati itu cuma satu pihak. Ya, dia mah ya ngapain gue sakit hati, gue kagak juga kan. Nah lu digituin pun sebenarnya tersinggung ya. Nah itu langsung gitu ya, itu kita menyakiti diri sendiri itu seperti itu. Gak mau keluar, gak mau nongkrong. Ya temennya mah itu handphone sama helmnya sendiri. Itu temen oh semua itu temen itu. Tapi seenggaknya bahagia, tapi ya ntar ingat lagi ya gitulah, sampai pada akhirnya nemu solusinya adalah pada saat itu nggak mau dulu menjalin hubungan dengan siapapun gitu. Jadi shit lah, ini fuck lah apa sih cewek ini gitu kan, waktu dulu tuh gak penting banget anjing, penting main sama teman-teman, have fun, udah hidup gua clear gitu. Tapi Kumpul kebo ini gitu ya, maksudnya ya kita tidak munafik lah, banyak maksudnya kayak gitu so. Ya maksudnya ada aja kok orang yang memanfaatkan situasi. Wah, banyak. Udah kayak gini udah nyada, aku udah ngasih segalanya ke kamu. Ya anjir, ya lu nya juga gitu. Lu ngasih kayak gitu jaminan, ya anjing tuh udah kata bagak kalah sih anjing. Bisa coba. Terus gitu aku bukan tanggung jawab ini. Iya. Lebih lama. Jing, kalau lu sange ya beli. Beli anjing, orang kere anjing ngitungin nafsu doang anjing. Nah belilah anjing. Nah itu kayak lagunya Slipknot yang tadi. Till we die. Sorry Taylor. Iya itu. Iya. Ya itu. Ya itulah intinya tuh. Jangan berekspektasi tapi cobalah susun impian kalian. Yes. Jangan berekspektasi, maksudnya tuh kalau gambaran ntar kalau justru berekspektasinya kalau misalkan dalam tanda kutip jelek, misalkan kayak mau kemana ini, ntar kalau misalkan di jalan hujan berarti kan aku kan harus bawa jas hujan ya. Sedia aku sebelum punya
Gua nggak ngerti sih, tapi ada antisipasinya tapi gitu. gue paham. Sedia aku sebelum hujan. Setahu gua mah sedia payung bukan aku. Ini ya lagu yang lagi ramai sekarang. Kayaknya bukan orang, terpal aja gitu. Jadi terbal kurban anjing gitu. Terbal kurban ya apa anjir. Terbal posyandu anjing. Kayak gimana bentuknya? Sedia aku sebelum hujan. Gue nggak ngerti sih. Ya serumit itu memang kalau soal ekspektasi ini tuh. Cuman balik lagi lah kitanya gimana cara kita menyikapinya. Entah itu dengan cara berdamai misalkan dengan keadaannya. Betul. Atau juga memilih untuk ya udahlah nggak usah berekspektasi lagi, tapi itu jangan bahaya sih. Iya. Ya tetap kalian harus punya sebuah semangat, tapi tolong jangan berekspektasi tinggi. Yes. Dia takutnya sehal yang serupa terjadi lagi, kalian down malah makin susah bangkitnya. Kalian malah susah menjangkau cita-cita dan keinginan kalian ke depannya itu loh maksudnya tuh. Jadi bukan senormal mungkin, tapi maksudnya tuh ya kalian tuh punya, ya balik lagi sih ya maksudnya tuh ya berpegangan dengan maksudnya tuh keimanan juga ya maksudnya tuh. Kalian punya Tuhan ya kalian yang minta pertolongannya lah, entah ya dengan sembahyang atau apapun itu ya maksudnya tuh ya jadi manusia yang bijak lah maksudnya tuh. Kalau bukan porsi kalian ya sudah tinggalkan itu gitu loh maksudnya tuh. Karena kalau kalian terlalu memaksa untuk masuk ke sebuah apa ya, hal seperti itu tuh ya berpotensi kalian tuh dihina gitu loh maksudnya. Karena gitu juga. Ya karena kalian pun iya sangat munafik juga gitu loh maksudnya tuh. Jadi kalian pun bodo amat, ntar gue kayak gini, yang penting kan ini kan gue punya temen ininya bro maksudnya tuh. Jangan balik kalian jangan gini deh. Kalau bagi gue tuh ya maksudnya tuh teman nggak perlu banyak, yang penting mah ada yang ngerti, 1-2 yang ngerti, itu lebih dari cukup anjir. Iya sih. Gitu, lu kebanyakan punya temen ininya. Tapi sadar nggak pas? Semakin kita dewasa teman tuh makin dikit. Ya nggak sih? Iya. Kayak contoh kecil gini deh. Di tempat kerjaan nih. Oke, kita saling kenalkan. Tapi untuk dijadikan satu label teman itu tuh kan ada kualifikasinya tuh. Iya, itu hanya sebuah rekan kerja, bukan teman. Ya di luar konteks kerja bahasanya mungkin aja nggak cocok. Iya, itu. Iya, sok akrab karena memang satu tempat kerja, satu pemikiran. Ya. Tapi kalau di luar, kalian bisa di luar karyawan ini kan maksudnya tuh ini namanya juga. Nah ya karyawan mah ya gimana gitu loh. Ya kalian kan ya budak ya bukan kalian, kami pun ya budak korporat, kita tuh ya seprofesionalis mungkin di tempat kerja gitu loh. Rekan kerja, staf kerja seperti itu kan. Ya nggak mungkin kalian di tempat kerja malah ngerumpi, ngegosip dan sebagainya. Nah kalau itu justru salah juga gitu deh. Ya intinya ya kayak gitu. Kalian berangkat kerja ya udah tanggal yang untuk gajian baris gajian apa ya udah pulang ya udah. Karena ya itu betul selesai. Di tempat kerja nggak semuanya teman, serius. Ya udah, kalian kerja gajian ambil balik pulang udah liburan, udah itu sesimpel itu. Yes. Di tempat kerja nggak semua teman bro, serius. Ada ininya teman ya ini satu shift lah atau apanya, tapi saling senggol. Ininya Pak dia mah gini kerjanya nggak benar gini. Masuk dari belakang, killing inside. Di depan kamu wah anjir ya, kerjaan gua tuh gini. Nah itu ya maksudnya tuh mungkin itu salah satu konsekuensi yang mau nggak mau ya kalian harus hadapin kayak gitu mah. Wah ya pasti ada aja lah di setiap lingkungan kerja. Iya makanya ya udah. Ya cukup, bukan jangan cukup karena tapi maksudnya tuh ya udah akrab aja kalau sebagai rekan aja ya udah gitu. Jangan kayak ini gitu. Ini kan ada orang aja gitu nih. Pinjam 100 baru rekan kerja, maksudnya tuh hal seperti itu tuh hindari. Ya. Jangan, mending gak punya uang. Iya, serius beneran. Kita bukannya mau ngajarin pelit cuma ini sudah terlalu sering. Ya. Ada 100 bahasanya, ntar kalau udah gajian diganti. Apalagi kalau belakangnya juta. Udah 120 juta kan. Buat apa mas? Kan mereka lu kan kerja kan gitu ya. Sama. Nah itu betul. Makanya kerja digaji, ambil gaji kalian, pulang udah. Simpel itu. Namanya juga karyawan. Nah, oke, mungkin kalau kurang namanya. Ya. Gak apa-apa.
Oke, seperti biasa ya, sebelum biasa. ditutup Kita kasih kesimpulan dikit lah. betul. Segmen Ekspektasi versus dunia. Jadi nah, dunia ini penuh dengan ekspektasi itu. Oke, Pare, mungkin dari kamu dulu. Kesimpulannya adalah ketika kita menjalani hidup, kita jangan lupa dengan hablum minanas hablum minallah. Itu Hubungan dia dengan sesama, hubungan dengan yang di atas. sang pencipta. Itu kesimpulannya dari aku. Kalau dari aku mungkin ya itu tadi, coba berkaca, jangan ngeluh, bersyukur meskipun dia entah mungkin hidup kalian tuh seruat apapun itu, bro, percayalah bro, ada yang lebih susah dari lu, serius. Ya intinya kalau kalian yang belum kerja semuanya cepat dapat kerjaan ya. Terus kalau misalkan yang Ya kalau nyari, kalau enggak mah nah gitu, yang ngajar udah imal aja, mana aja ada yang siatin selesai wae lah. Kira-kira udah ganti maksudnya, ya itu maksudnya intinya berusaha dan ikhtiar deh maksudnya tuh. Iya. Bersyukur apapun itu yang kalian terima. Soalnya aku waktu dulu sering bangun siang, pas begitu bangun, anjir banyak panggilan tak terjawab dari HRD ya. Coba kalau bangun pagi, udah kerja, ya itu aku. Jangan ini salah satu contohnya. Intinya kalau kalian bisa berubah, pasti ada keajaibannya, serius. Beneran, tapi serius. Suka dikasih jalannya gampang. Iya, intinya kalian usaha deh, gitu, jangan maksudnya tak apa deh, apapun itu lah. Makanya kayak yang aku belum sebelumnya aku bilang, Gak apa-apa. hidupnya timbal balik. Intinya kalau kalian berusaha, ya Tuhan tuh tidak akan mengkhianati kalian. Tuhan pasti memberikan, meskipun mungkin balasannya tuh di luar apa yang kita mau gitu ya, maksudnya tuh apa ya? Mungkin dari sisi lainnya pun kita tuh hal-hal dipermudah atau apapun ya itu loh, maksudnya karena rezeki itu bukan sekedar materi, bro. Benar. Sehat, ya lu sehat, itu tuh rezeki anjir. Sehat. Makanya itu tubuh lu tuh apa ya, gunakanlah dengan bijak. Pas sehat, ya karena ya sehat tuh rezeki. Diusahakan ya itu. Dijaga. Buat kerja, pola hidupnya diatur, nggak usah kakak yang aneh-aneh anjir, maksudnya tuh ya udahlah gitu lah, hidup malam-malam aja gitu ya, nggak usah yang aneh-aneh, mau kemana sih gitu loh. Iya sih. Itu maksudnya tuh intinya ya. Iya kalau kalian yang masih gitu tadi apa ya, tekadkan lagi deh, bulatkan lagi juga. Apa nih kaliannya, kalau misalkan kalian memang sudah yakin dan pasti, ya insya Allah gas aja, pasti terjabahi gitu loh maksudnya. Gitu sih ya, usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Tuhan tidak tidur bro, lu giat, iya Tuhan juga seneng, wah anjir iya nih, dan anak gua nih hidupnya tuh semangat ini udah pasti ada giftnya, bakal ada, cuman waktunya. Iya itu urusan yang di atas. Setengahnya lu usaha aja udah gitu. Kalau nanya, gue hidup gue kayak gini, ya udah jalanin. Selagi bumi masih berputar gitu ya. Lagi masih bulat juga. Iya, sebelumnya ada Ya'juj Ma'juj gitu maksudnya. Sama Megalodon. Nah itu. Intinya hidup tuh terus bergerak ya, mau nggak mau kalian ya harus ngikutin perkembangan dunia dan hidup kalian juga sampai entar mungkin. Kayak tadi tuh nikah sama Aing ngikutin perkembangan dong. Nah itu kali itu kelewatan. Oh kelewatan. Itu udah kayaknya keluar. Itu maksudnya ekspektasi satu bukan rumus. Memikir punya gitu ya coba. Udah sorry. Enggak, buat Mbak yang di sana cepat sembuh pokoknya. Oke, mungkin gitu aja deh teman-teman yang bisa kita sampaikan. Betul. Episode kali ini. Dan tentunya di segmen ini nanti akan ada juga episode selanjutnya. Siapa tahu hostnya sama. Kita lagi gitu kan. Kalau teman-teman lihat bajunya sama, kita tagnya di hari yang sama. Itu. Pada sibuk. Ya Allah. Aduh kangen gua. Iya. Itu aja teman-teman ya. Untuk episode kali ini tentang apa tadi? Ekspektasi versus dunia. Itu tadi ya intinya ya silakan berekspektasi, tapi ya kalian harus punya kesiapan untuk menghadapi ekspektasi di luarnya ini. Karena banyak plot twist di situ. Itu dia teman-teman, karena di dunia juga banyak jump scare. Tata iya lah kok ini gitu loh. Gak diduga ya. Nah itu mind blowing lah pokoknya hidup. Intinya ya kalian kawin. Iya udah let it flow. Apa sih? Enggak ya, ini mau ngobrol soal ekspektasi tinggal kawin. Ya teman-teman, Emang
Jadi yang udah nonton sampai saat ini teman-teman ya. Iya. Ya kalau kalian suka ya tonton ya. Ya di boleh sini lah. like, Di subrek. subrek, Gitu. tombolnya besar kok, tinggal dipencet aja. Kalau teman-teman mau dengerin yang format audionya, bisa Tentunya di ada di Spotify. teman yang baik. Gitu deh. Jadi kalau kalian yang mager gitu ya, ininya udah dengar soal visual doa, oh ini lah ada telur gitu sambil dengerin kita itu bisa biasa. Terus pasnya juga mager pas lagi tag. Udah kayak jadi sampai sampai anjing. Oh, Coba nggak pakai clip on jadi gitu kan. Pakai clip on juga gitu tapi. kayak ini udah kayak suara drone anjir. Suara drone Turki anjir. Tapi katanya itu tuh touch banget kena ke hati suara kayak gitu. Menyentuh. Ini lu mah ngedumel anjir. Bukan cerita ngedumel. Kayak lagi sholat aja. Oke teman-teman, Yes. jadi udah nonton sampai ini kita tunggu aja deh episode sebelum tentunya dengan khusus yang sangat menghibur. Iya. Gitu. Oke, teman-teman. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu nih. Ya. Dari aku Pres. Dari aku Ray Karbu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya sebelumnya anjing. Iya, coba. Bye bye. Bye bye. Thank you.